matahari oleh makadani. Na iya itu sampajangnya na itu mateo. Iya mateo tu Nurul Muhammad, iya mateo tu sampajang, iya mateo tu Muhammad, iya mateo sampajang. Sebenarnya itu pesan supaya kita paham bahwa simbol tubuh ini adalah simbol lapas. Yang lapas juga itu zikir. Cuma dia nawadi makadaya na Muhammad, dia na sampajang, tahu pusat aja. Umapa tetebo lagi, makanya orang asal nampak sudut itu yang kita baca di sudut rumah. Di sudut pertama itu kalau sebelum azan baca kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'alakum sakal batil innal batila kana sabuta. Di pojok ketiga lah kada ja'akum. Kemudian ya Rasul. Kenapa? Kalau kita baca itu pada saat mendirikan rumah atau pada saat pindah rumah. Namun atunu kita wibulata di tunan rea. Itu berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ighfiratuka awsi'atin sunubana wa rahmatuka arja'in lana min amalin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya muliakan Bapak Kabades mewakili Ibu Wali Kota Makassar. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Camat Bapak Sekcam. Tak mendoakan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa jadi Camat. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Lurah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus seluruh dewan pengurus masjid Nurul Taufik dan panitia pelaksana dan tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.
Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bermaulid. Saya mohon izin lepas. Malam ini kita memperingati kelahiran satu hamba pilihan Allah, yang sebenarnya hamba Allah itu banyak. Ribuan pemimpin yang lahir sebelum Nabi dan ribuan pemimpin yang lahir setelah Nabi wafat. Tapi yang diperingati kelahirannya itu cuma dua. Nabi Isa dengan Rasulullah. Isa diperingati dengan Natal, Rasulullah diperingati dengan Maulid. Kalau ada pejabat yang meninggal atau tokoh atau waliullah yang diperingati bukan kelahiran tapi kematian, makanya disebut haul. Jadi peringatan untuk orang-orang mulia itu bukan kelahiran tapi justru kematian, makanya disebut dengan haul. Peringatan haul itu adalah peringatan kematian, tapi Rasulullah justru sebaliknya. Kita tidak pernah memperingati kematian, justru yang diperingati adalah kelahiran. Kenapa? Itu pesan bahwa Rasulullah itu tidak pernah wafat untuk umatnya. Ini pesan. Setiap kita bangun dari tidur, Bapak Ibu sekalian, itu selalu hidup Rasulullah di dalam diri kita. Makanya tema yang diangkat sebenarnya tadi, bagaimana semangat Rasulullah dalam dakwah ya. Ini spirit meneladani akhlak Rasulullah untuk membentuk kepribadian yang luhur di zaman modern. Wah, ini temanya, ingin meneladani Rasulullah. Nanti saya masuk ke situ. Soalnya begini. Biasanya kalau ada orang, Pak, hidup di lingkungan yang tidak bagus, di masyarakat yang tidak teratur, atau hidup pada kondisi yang tidak berakhlak, lama-kelamaan orang itu akan terpengaruh. Anak kita 3 hari saja bawa domino, dia sudah main domino. 3 hari main domino, itu sudah judi. Begitu. Karena dia terpengaruh. Tapi Rasulullah itu tidak. Akhlak masyarakat Arab di masa Rasulullah itu betul-betul hilang. Jadi hanya karena modelnya kita mengatakan manusia. Mata tahu itu, maka tahu sifatnya itu lebih kejam daripada setan. Makanya Umar itu sebelum masuk Islam, dia berjudi, yang dia judikan itu orang hamil. Ya gina botori atau matampu. Kalau ada orang hamil lewat, dia main judi. Yang di dalam kandungan itu laki-laki atau perempuan. Kalau itu yang mengatakan, saya laki-laki, kalau ada saya perempuan, dia tidak tunggu 9 bulan. Dia tangkap itu wanita, kemudian dia belah perutnya. Dia keluarkan bayinya. Kalau dia laki-laki, berarti dia menang. Langsung dibayar di tempat. Itu orang Arab. Perempuan itu dulu tidak ada nilainya. Makun raya dia gak ada nilainya. Makanya kalau ada pedagang Arab punya utang dia tidak bisa bayar, istrinya dia pinjamkan supaya lunas. Bahkan orang Arab itu pernah melakukan seminar untuk memastikan apakah perempuan ini orang atau barang. Coba, saking tidak beradabnya. Tapi setelah Rasulullah ada, lahir, maka itu mengangkat derajat wanita. Maka sungguh memang kalau orang bermaulid mestinya perempuan yang baik hadir, karena dia dimuliakan langsung oleh Rasulullah. Makanya kalau kita hitung-hitungan pakai kebiasaan kita, ini nanti di luar kebiasaan. Rasulullah itu masih dalam kandungan, hitam mopi nama ate ambon. 6 tahun lahirnya meninggal ibunya. Tahun kemudian meninggal neneknya. Jadi dia pindah ke nenek, meninggal lagi. Jadi kalau orang Bugis mengatakan anak mencilaka gitu. Sama gitu. Kenapa dia mengatakan ini orang celaka kalau kita mengatakan ini belum lahir sudah bapaknya sudah meninggal. 6 tahun meninggal lagi mamanya. Pindah ke neneknya kakeknya meninggal juga. Jadi ya pilih maka daya anak dia gaduh ya. Tapi justru Rasulullah kebalikannya.
Justru orang berlomba ingin memelihara Nabi. Coba. Makanya sering ada perdebatan Pak di zaman sekarang mengatakan Maulid itu tidak punya dalil. Salah satu dalil yang paling orisinil itu pada Maulid itu Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah itu berpuasa pada hari Senin itu karena hari kelahiran. Jadi Nabi memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Jadi Nabi itu kalau bersyukur dia puasa. Cuma kalau kita syukuran kita makan. Ya. Makanya tidak apa-apa. Kemudian Rasulullah ketika lahir, Abu Lahab itu bersyukur. Yang sudah dicap saja sesat, masuk neraka, itu diringankan siksaannya oleh Allah setiap hari Senin. Gara-gara bersyukurnya Nabi lahir, membebaskan budak. Jadi kalau orang non-muslim saja yang bergembira Nabi lahir diringankan siksaannya, apalagi kita orang Islam. Cuma memang ada orang bermaulid yang sedikit ada kekeliruan, yang berebut makanan. Yang Pak dicarogi Mas Sikit Dani Andre Dewa kada malagay Mas Sikit Dani si salat ang kataw mga kadi kumamaulu ite malagay talo di kagataw malagay talo pa kumamaulu Mas Sikit Dani hanya berlomba tidak berkelahi kumalagay talo macay ko di kanala ya ko Mas Sikit Dani melo ni kanala tapi lo manamok kimamaulu to lo manamok kimamaulu kita datang di semua bermaulid toh. Dito kalau maulu-maulu toh. Enggak gitu? Jangan didobol. Maulid itu asli. Maulu-maulu itu palsu. Karena kapan ada yang didobol itu jadi palsu. Mobil asli, mobil itu palsu. Bola asli, bola-bola palsunya. Motor asli, motor palsu. Maulu asli, maulu palsu. Palsunya itu, makanya iya sama malu-malu, tahu matoma lagi telo. Nika nih temati mulai geper. Iya. Tapi sebenarnya kenapa? Telur ini Pak, kalau kita hitung-hitung, sebenarnya banyak di telur di rumah. Ketika orang bawakan telur ke kita, kalau bukan telur maulid, dia bawakan 1 biji saja, pasti kita tersinggung. Tapi kalau dia bawakan telur maulid, biar 1 kita gembira. Kenapa? Karena memang apapun yang disandarkan ke Nabi, itu pasti nilainya tinggi. Karena kemuliaannya. Itu karena kemuliaannya Rasulullah, apapun disandarkan ke situ, pasti orang suka. Makanya telur ini sebenarnya kan hanya dakwah. Ini hanya simbol. Simbol ini masuk ke tradisi. Tradisi itu tidak boleh bersentuhan dengan agama. Artinya, tradisi itu bukan agama. Tapi ketika tradisi itu baik, maka dia dipelihara oleh agama. Tradisi yang bertentangan agama, jangan coba-coba. Makanya, dalam Islam ini, kalau dia ibadah mahdah, jangan coba masukkan tradisi. Tapi kalau dia masalah syiar Islam, masukkan tradisi. Kan di situ. Makanya konsep dasar agama ada yang namanya ajaran pokok, ada cabang pokok ajaran. Kalau ajaran pokok misalnya pakaian, ajaran pokoknya itu 2. Inti pokoknya itu ada 2. Yang pertama menutup aurat, yang kedua hiasan. Adapun model baju silahkan Anda model. Cuma begitu. Jadi inti pokok ajarannya pakaian cuma 2, menutup aurat dan hiasan. Kalau sudah menutup aurat dan sudah hiasan, berarti itu sudah pakaian Islami, bukan jubah. Kalau kita pakai lepais, kemudian pakai baju koko, itu sudah menutup aurat, itu Islami. Kalau kita pakai sarung, kemudian pakai baju batik, itu juga Islami, karena sudah menutup aurat. Karena inti pokok ajaran pakaian cuma 2, menutup aurat dan hiasan. Jangan bilang, nanti pakai jubah baru Islami, itu keliru. Kalau kita mau pakai, Abu Lahab saja pakai jubah. Ahok itu pakai baju koko, makanya baju koko itu kan bahasa Cina. Bajunya kakak laki-laki. Kan begitu? Yang bapak pakai baju koko itu bukan baju Islam. Itu baju koko, itu bahasa Cina. Koko itu kakak laki-laki. Iya. Coba tanya orang Cina.
Kenapa dikatakan baju koko? Karena memang orang Cina. Makanya Laksamana Cheng Ho ketika memasukkan Islam ke Indonesia dengan dia memimpin itu, itulah yang dia pakai pakaiannya. Pakaiannya itulah yang dilihat ulama kita. Sehingga itu yang melekat. Menjadilah tradisi. Karena pakaian memang itu masuk ke budaya. Tapi yang masuk ajaran Islam dua. Menutup aurat dan hiasan. Yang dilarang agama ikut-ikutan. Tasabbah. Nah itu. Ini nih yang saya harus luruskan ini. Supaya kita tidak salah paham. Karena banyak orang sedikit-sedikit mengatakan ini tidak Islami. Yang Islami ini. Wah, ini jadi masalah. Yang pakai celana itu juga tidak Islami, Pak. Karena yang disebut hadis itu sarung. Coba. Kalau kita mau bicara intinya, songko ini, Pak, ini bukan pakaian Islam. Songko hitam ini bukan pakaian Islam. Kenapa? Songko ini fungsinya menahan rambut supaya tidak turun ke jidat pada saat kita sholat. Karena menurut mazhab Syafi'i, ketika 3 lembar rambut turun ke jidat, kemudian menjadi pelapis pada saat engkau sujud, maka sujudmu makruh. Sehingga dipasangilah songkok. Makanya kalau orang gundul, biar tidak pakai songkok. Kenapa memang? Kan begitu. Makanya orang Arab itu sering mencukur habis rambutnya. Karena tidak senang kalau kepalanya panas. Ada lagi muncul. Tidak paham. Dia bilang kalau imam tidak pakai songkok, makruh sholatnya. Itu bukan hadisnya Nabi. Itu hadisnya penjual songkok. Iya. Kan fungsinya songkok itu. Cuma ada yang pakai songkok begini. Justru dia sujud di atas songkoknya. Itu jadi masalah. Mazhab Syafi'i mengatakan sujud pada benda yang melekat pada diri kita itu membatalkan sujud. Termasuk perempuan yang sujud di atas talkumnya. Dia dorong tangannya ke depan baru sujud di atas talkum. Itu tidak sah sujudnya menurut mazhab Syafi'i. Itu hati-hati, Bapak. Makanya belajar agama ini memang harus. Jangan langsung, oh ini sudah pakai songkok. Songkok ini diperkenalkan oleh Soekarno, makanya ditulis songkok nasional. Cuma dimasukkan ke pesantren, diganti namanya menjadi kopiah. Coba, ini harus tahu sejarahnya. Sama dengan mihrab, Pak. Di masa Nabi itu tidak ada mihrab. Tempat imam dulu itu cuma lurus. Masjid itu kotak, tidak ada ke depannya. Mihrab ini diambil dari gereja. Sama dengan mimbar. Mimbar seperti ini kan bukan. Mimbar kita itu naik dari depan. Yang begini podium. Itu dipakai Yahudi, tapi diikuti. Tapi itu kan tidak masalah. Begitu. Kuba juga tidak ada di masa Nabi. Tidak ada. Menara juga begitu. Cuma naik di tempat tinggi kemudian azan. Cuma kita bangun menara karena melihat menara, orang dipakai menara, masjid juga pakai menara. Itu tidak masalah. Makanya kalau kita paham sejarah, tidak mudah menyalahkan. Ini sekarang kan banyak muncul. Nah, nanti kita bagaimana mengikuti nanti, memahami hadis-hadis Nabi. Ini penting. Karena kapan kita melihat secara tekstual, tidak melihat secara konteks, bisa keliru. Saya kasih contoh satu. Puasa pada hari Senin hukumnya apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah apa itu? Puasa sunnah kenapa puasa? Ditanya Nabi, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa pada hari Senin? Dia mengatakan karena saya lahir pada hari Senin. Pertanyaannya, ibu bapak lahir hari apa? Puasanya hari Senin, lahirnya hari Jumat. Coba kita pikir. Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Nabi mengatakan kan dua alasannya. Karena hari Senin saya lahir, makanya saya puasa di situ. Jadi perintah di situ, perintah puasa pada hari kelahiran, bukan perintah puasa pada hari Senin. Coba. Mana yang benar, Pak? Ulama kita ketika mengkaji hadis, dia pisahkan siapa yang puasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dan mengikuti Nabi berpuasa pada hari Senin. Tapi siapa yang puasa pada hari kelahiran, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Coba.
Kenapa? Kenapa kita puasa pada hari kelahiran? Kenapa Nabi puasa di hari kelahirannya? Sayyidina Ali puasa di hari kelahiran. Utsman bin Affan lahir puasa pada hari kelahiran. Ibnu Abbas juga puasa pada hari kelahiran. Abu Hurairah juga puasa di hari kelahirannya. Kenapa? Karena orang yang puasa pada hari kelahiran itu tidak akan kena penyakit yang membahayakan di dunia. Tubuhnya itu terjaga. Itu puasa tirakat. Nabi lakukan itu. Makanya sebagai tanda kesyukurannya Rasulullah lahir hari Senin, dia puasa di Senin. Makanya bapak ibu kalau lahir hari Rabu, puasa di Rabu. Mengerti kira-kira? Tapi mengatakan selama ini saya puasa di Senin, itu tidak salah karena kita puasa sunnah kelahiran Nabi. Dan begitu. Ini hadis ya. Kalau hari Kamis, kenapa puasa hari Kamis? Karena hari Kamis itu pahala di store. Doa, ibadah kita itu di store. Dalam satu pekan itu di store kepada Allah. Itu hari Kamis. Makanya orang berdoa hari Senin itu belum di store, baru dicatat. Hari Selasa dicatat lagi. Hari Rabu dicatat lagi. Hari Kamis baru dilapor. Start awal hari Jumat. Hari Kamis dilapor, orang beribadah hari Jumat itu langsung pertama. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Nanti Kamis dilapor lagi. Mereka itu lapor, dimasuk di pembukuan. Makanya kalau berdoa, jangan berubah-ubah. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil, padahal hari Kamis baru dilapor. Coba pikir itu. Iya. Ya Allah, aku pengen sepeda. Sekali hari Selasa, aku pengen naik motor, ya Allah. Hari Rabu bukan naik mobil. Hari Kamis, ya Allah kasih naik pangkatku. Ketika ditanya mereka apa yang diminta, dia bilang minta sepeda, minta motor, minta mobil juga, minta naik pangkat. Ini tidak jelas. Dari situlah ada kalimat dari para ulama, ijabut doa arba'ina yauman maniyah. Kalau mau doanya diijabah 40 hari jangan ganti. Nabi Musa berapa hari berdoa? 30. Ditegur oleh Allah, Musa tambah 10, makanya 40. Coba ini. Makanya kalau berdoa Pak jangan lupa itu 40 hari berdoa terus. Saya kasih analogi sederhana. Kalau ada anak kita bangun, mak belikan kak sepeda. Sekalinya mau ke kantor, mak belikan kak baju. Pulang dari kantor, mak belikan kak sepatu. Kemudian datang lagi, mak belikan kak celana. Datang lagi, mak belikan kak mobil-mobil. Apa yang kita belikan? Belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba kalau ada anak, mak belikan kak sepeda. Bangun, mak belikan kak sepeda. Mau ke kantor, mak ingat belikan kak sepeda. Pulang dari kantor, mak belikan kak sepeda. 1 minggu saja anak selalu bilang, mak belikan kak sepeda, pasti kita belikan. Itulah makna kalimat wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Ada orang yang berdoa tapi dia tidak berdoa, hanya mengigau karena ganti-ganti. Makanya kita ikut doanya imam. Kita ikut doanya imam. Imam baca doa. Ada juga imam Pak tidak jelas doanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Amin. Kalau dia doa berjamaah, mestinya imam itu perjelas karena makmum ingin mengaminkan. Karena ada hadis Nabi, 40 umatku berkumpul, pasti ada satu wali di sini. Makanya sholat jenazah Nabi minta 40 orang. Karena pasti ada salah satu yang diterima doanya. Sholat Jumat menurut Syafi'i tidak sah kalau bukan 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti ada yang diterima doanya kalau 40 jamaah mungkin. Itu alasannya. Itu kan hadis. Ketika umatku berkumpul 40 orang, maka salah satu dari 40 itu ada wali. Dan ketika dia berdoa, maka pasti doanya dijawab. Kalau jamaah cukup 40, berdoa Ki. Kenapa? Karena ada salah satu yang diterima doanya. Makanya imam harus jelas, biar tidak panjang. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Makmu amin. Begitu. Alhamdulillah. Tapi ada juga imam ujungnya saja jelas. Menalamat. Tapi engkau tahu mau jago maka kami amin. Kan begitu. Saya ambil analogi sederhana. Kalau ada orang datang ke rumah, mau minta sesuatu,
Misalnya dia bilang begini, mau kasih menikah anakku bulan depan. Pindra nak sadala, pindra anu, pindra bakoro, pindra cangkirip, itu kan pindra ganu, itu pindra ladang, itu pindra sirut, itu pindra cangkirip, begitu kan? Pinjam kau ini, pinjam kami ini, pinjam. Satu bilang, yana. Pasti kita tidak kasih. Anda gitu, tapi coba kalau ada orang pintar, pasti dia bilang, wih cantiknya rumah Budi, wih kayak bagusnya Lamalita, barusan saat naik di sini, enak sekali, wih banyaknya uang Budi, padahal dia mau minta uang. Makanya ketika kita ingin berdoa kepada Allah, mestinya memuji Allah. Kalau rezeki kita minta, sebut ya Fattahu, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Kan begitu. Agama itu simple, sama dengan kehidupan sehari-hari. Makanya saya bilang, walaupun nanti tidak pengaruh, sama dengan sedekah. Kenapa kita disuruh sedekah oleh Nabi? Al-Quran menyuruh kita sedekah. Manja bil hasanati falahu surah salihah. Kalau di dalam ayat lain mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Kenapa? Karena sedekah itu pancingan. Orang yang memancing itu pakai cacing. Kalau tidak pakai cacing itu ikan tidak bisa didapat. Tapi cacing itu bukan untuk ikan, tapi untuk kita. Saya mau tanya, kalau orang mancing bu pakai cacing, itu cacing untuk ikan atau untuk kita? Hah? Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Apa kira? Iya komamengi kata tadi alati. Iya roh alati tanya untuk balele untuk ini apa ya untuk balele aja nak tarineng alati mana taptang apa ini mapan rebale. Anda gitu. Kenapa dipakai cacing, pakai pancing? Karena caranya mengambil hanya dengan cara itu. Rezeki itu mesti ditarik. Tarik rezeki itu dengan cara mengeluarkan sedikit. Makanya Allah bilang, kasih saya satu, nanti saya kasih kau 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Makanya orang yang bersedekah tidak pernah miskin itu. Cari orang yang dermawan, Pak, ada miskin? Tidak ada. Yang banyak miskin itu yang pelit. Kenapa mobil kecelakaan? Rezekinya bengkel mau diambil. Karena celengan lewat kita tidak isi. Karena penutup sakit. Rezekinya dokter. Karena tidak kau isi celengan. Makanya Nabi mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Kalau kau sedekah, balamu bisa dirubah, bukan dihilangkan, dirubah. Orang yang mimpi kecelakaan, sebenarnya itu sudah ditakdirkan kecelakaan. Cuma mimpinya itu adalah bentuk takdir Allah yang halus kepadanya, karena mutlak harus sampai. Tapi dia rasakan dan tidak menyakitkan. Begitu caranya Allah merubah. Jadi dia tidak mengatakan sedekah itu menghilangkan takdir. Tidak, hanya bisa menolak bala, bukan menghilangkan bala. Jangan bilang kalau saya sedekah tidak kena nih bala. Tidak, masih kena, cuma kadang dalam bentuk mimpi. Itulah makna doanya Guru Tapak Prof. Syihab. Ya Allah, ketika takdir ini tidak bisa engkau cabut di sisiku, maka sampaikan kepadaku dalam bentuk yang halus. Nah ini, ya, saya baru pengantar ini, belum masuk ke maulid ini. Ini sudah hampir setengah jam ya? Belum. Kemudian saya lanjut. Makanya Rasulullah, kita mau teladani apanya? Itu dibagi. Rasulullah kedudukannya sebagai Rasul itu tidak bisa diikuti. Nabi itu tidak ada bayangannya. Tidak ada bayangannya. Seterik apapun matahari tidak ada bayangannya. Karena bayangan itu adalah jin, namanya jin qarin. Dan Rasulullah sudah mengislamkan jin qarinnya. Makanya Nabi mengatakan siapa yang mimpi ketemu saya, maka itu pasti adalah saya. Karena jin qarin itu saya sudah islamkan. Makanya tidak ada bayangannya. Karena isinya bayangan itu jin qarin. Maka dia uli ela bolong. Napake matahari kantai supaya wa ingin ala di natay din nalobolan. Tapi saya tidak ajarkan itu. Dan itu dipakai dulu. Nabi itu Pak tidak pernah menguat, dia kena mengaling-aling. Karena yang menguat itu sebenarnya setan. Ya, makanya kau kata setan itu.
Setan yang membuat begitu, bukan orang yang setan. Itu. Jadi kekamama tu menguak nak ada setan. Jangan, itu maksudnya. Iya. Tapi bagaimana cara bisa mendapatkan keselamatan dari Nabi? Untuk mendapatkan keselamatan yang paling pokok, wasyarafa wad-darajata 'aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kedudukan Rasulullah itu diberi kesempatan. Semua Nabi Pak, Nabi Isa dikasih kesempatan, Nabi Musa dikasih kesempatan, Nabi Ibrahim dikasih kesempatan, Nabi Ismail dikasih kesempatan, Nabi Zakaria dikasih kesempatan. Semua Nabi diberi kesempatan di dunia meminta kepada Allah, tapi Nabi tidak menggunakan. Kenapa Nabi tidak gunakan? Magi Nabi tadi nak pakai. Apa kata Nabi? Nanti ya di yaumil qiyamah. Nanti saya minta di hari kemudian untuk umat. Apa yang dia minta? Nabi cuma saja dia minta, berikan saya kesempatan memberi syafaat kepada umat. Itulah makna wasyarafa wad-darajata 'aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Makanya kalau orang azan, dia mendengarkan itu, baru jawab azan dan baca sholawat kepada Nabi, baru baca doanya. Nabi katakan siapa yang melakukan itu pasti dia mendapatkan syafaat kelak yaumil akhir. Satu syafaat. Yang kedua mimpi ketemu Nabi. Kalau mau dapat syafaat, mimpi. Bagaimana caranya mimpi ketemu Nabi, Bapak Ibu sekalian? Satu, kemarin saya dikasih tahu. Kalau mau mimpi ketemu Nabi, satu, jangan pernah marah selama 40 hari. Tahan emosi, tidak marah 40 hari, 40 malam. Kalau kita mungkin 40 kali marah dalam satu hari. Kalau sudah tidak marah, melakukan perbuatan sunnah-sunnah yang dianggap kecil itu, kalau telinga kanan sudah berdengung, itu sudah tanda. Itu hadis Nabi. Siapa yang berdengung telinga kanannya, maka itu tanda bahwa saya menyebut nama orang itu secara khusus di hadapan para malaikat. Tasbihnya malaikat membuat telinganya berdengung tembus ke dunia. Maka kita diminta membaca basmalah, kemudian berdoa kebaikan. Karena Nabi mengatakan ketika dia berdoa, itu bisa dia dapatkan syafaat. Jadi tandanya itu telinga kanan berdengung. Pak, itu Nabi menyebut kita. Makanya dilarang itu ditiup, itu sih begini. Ada kan kalau berdengung telinga kanannya langsung atau dia sih begini. Jangan, biarkan. Kecuali yang kiri. Kita ambil telunjuk, kemudian tekan. Baca la haula wala quwata illa billah. Itu tolak. Ini. Itu ada tanda, Pak. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, baca sholawat 100 kali pada malam Jumat. Itu Nabi jamin. Siapa yang membaca sholawat kepada aku 100 kali pada malam Jumat, maka dia akan mendapatkan syafaat kalau di yaumil akhir. Ini celaka betul kalau kita tidak ada, kita hafal ini. Kalau tidak bisa lakukan itu, pakai yang berikutnya. Apa? Baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh. Itu hadis Nabi. Siapa yang membaca 7 kali ini, maka saya yang akan menuntunnya masuk ke dalam surga. Ya, apa gitu? Apa gitu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini juga doa kata Nabi, siapa yang membacanya, maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya, sehingga dia merasa tentram. Makanya ya kung kataw to lima susapat na dinasurat baca itu akan tenang. Itu sadar pamula to. Pamula to. Kalau masih tidak bisa, minta pesankan orang. Kalau saya meninggal kelak, cukupkan 100 orang mensolat. Rasulullah dalam hadis yang Bukhari, siapa yang meninggal kemudian disolati oleh 100 orang dan didoakan, maka kelak dia akan mendapatkan syafaat. Coba 100 orang ya, bukan 40. Lain tadi itu 40. Kalau masih tidak bisa, masih ada apa? Baca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah, ayat Al-Husni.
Surat ke-9 ayat 128-129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Iya na ayat papalampis orang yang dipanjangkan umurnya, Pak, mengamalkan ini 7 kali. Itu dalam tafsir As-Sawi. Imam As-Sawi menyampaikan 7 fadilah ayat ini. Yang pertama, dinang kalinga kariba maja. Orang yang mengamalkan ini tidak akan menerima informasi yang jelek. Tidak ada yang datang fitnah dunia, itu tidak ada. 70 bala yang akan menimpanya itu diangkat ke langit. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Yang keempat, ini yang paling kita rindu-rindukan. Orang itu nabi yang akan menjemputnya ke langit dan akan menuntunnya masuk ke dalam surga. Itu hadis, Pak. Kalau kita buka ada di hadis Imam Daruqutni. Makanya hafal ini, Pak, di ayat terakhir. Sebenarnya kan ayat ini yang terdengar ketika Nabi lahir, walaupun nanti ada yang perdebatkan. Saya ingin kasih tahu begini, Rasulullah, kalau kita mengatakan Rasulullah itu wafat, benar. Kalau kita mengatakan wafat, tapi kalau kita mengatakan wafat dia tiada, maka itu keliru. Kenapa saya mengatakan keliru? Apa yang kita ucapkan ketika salat? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kenapa kita bilang alaika? Coba. Salam kepada Nabi itu, Pak, pakai alaika. Nah, alaika itu kan muhabbab. Tidak ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalami. Kalau kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, pasti Nabi hadir. Karena tidak mungkin kita mengatakan alaika kalau dia tidak hadir. Apanya yang hadir? Itu Nurun Muhammad. Nurun Muhammad itu namanya Ahmad. Itu yang bapaknya Ruh. Ahmad itu juga adalah sholat. Ahmad itu juga rahasia. Ahmad itu juga adalah unsur penciptaan. Kenapa? Coba, ulama kita dari dulu itu sudah kaji. Cuma anak-anak belakangan ini tidak kaji, tapi menyalahkan. Saya ingin buka sedikit ini, walaupun saya sering sampaikan. Manusia itu diciptakan dari apa? 4 unsur. Tanah, api, air, angin, apa lagi? 4 toh? Tanah, api, angin, air. Api itu sifatnya berdiri. Kalau berdiri itu huruf alif simbolnya. Angin itu sifatnya ruku. Ruku itu simbolnya huruf H. Tanah itu sifatnya sujud. Sujud itu simbolnya huruf mim. Kemudian air itu sifatnya duduk. Kalau yang duduk itu simbol huruf dal. Kalau berdiri alif, ruku H, sujud mim, duduk dal, maka tulisannya Ahmad. Coba, saya kasih tahu. Ini kalau kita masuk ke kajian hikmahnya. Makanya kalau berdiri kan api sifatnya. Kalau dalam sholat orang berdiri juga, itu huruf alif. Alif, ha, mim, dal. Tulisannya Ahmad. Ini tunat karena Ahmad itu Nurun Muhammad. Kepala ini kan huruf mim, dada ini huruf ha, pinggul ini huruf mim, kaki ini huruf dal. Tulisannya Muhammad. Coba. Kalau kita kan kaji itu. Coba ini tangan, Pak. Semua kalau kita angkat tangan begini, ini kan tangan, ini ada garis. Ini angka Arab. Ini kan angka Arab, angka 8, ini angka 1. Yang sebelah ini angka 8, angka 1. 1 adalah 81, 1 adalah 18. 81 tambah 18 itu 99. Itu asma Allah. Coba. Tangan ini kan lafaz Allahu. Alif, lam, ha. Allahu. Makanya 100. Kalau kita mau masuk ke hikmah. Makanya itu tema tahu oleh makadani. Nanya itu sampajangnya nak itu mate. Ia mato tu Nurul Muhammad, ia mato tu sampajang, ia mato tu Muhammad, ia mato sampajang. Sebenarnya itu pesan supaya kita paham bahwa simbol tubuh ini adalah simbol lapas. Yang lapas juga itu zikir.
Cuma dia nawat di Makkah dia anak Muhammad, dia anak sembahyang, utusan aja. Ini yang banyak. Makanya kajian agama itu kan terbagi 3, Pak. Saya kasih sederhananya begini. Kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau kajian iman itu tauhid, ulamanya disebut murabbi, bukan fuqaha, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Qadiriyah. Kemudian masuk satu tingkat disebut dengan kajian ihsan, itu tasawuf, gurunya bukan disebut fuqaha, bukan juga disebut murabbi, tapi disebut mursyid. Mazhabnya ada Halwatiyah, ada Saktari, ada Samam, ada Yusufiyah. Makanya kalau mau belajar khusyuk, lari ke mursyid. Kalau mau belajar akidah, lari ke murabbi. Kalau mau belajar hukum, lari ke fuqaha. Masing-masing beda. Fikih pasti berbeda karena Allah yang bilang walizalika khalaqahum. Memang demikian aku ciptakan, engkau tidak satu paham. Jadi kalau ada orang mau satu pendapat, itu orang keliru, Pak, karena dia menentang hukum Allah. Kan begitu. Nah, bagaimana contohnya, Pak Ustaz? Bagaimana hukumnya kalau ada tukang judi, Pak, bersedekah di masjid? Diterima atau tidak? Anggap pas sabu-sabu masuk bangun ke masjid, diterima atau tidak? Hah? Saya mau tanya, wanita masjid kalau ada pemain judi bersedekah di masjid diterima atau tidak? Hah? Diterima? Wah, ini bahaya. Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau sedekahnya pemain judi kau terima, kau sudah tahu pemain judi kau terima, angkat pakon akan napalupalu. Sakongkol terima yang haram, tidak menolak haram, kau kotori tempat suci. Yang keempat, tidak berkah ibadahnya orang gara-gara empat toh. Tapi coba buka pendapatnya si Yusuf Qaradawi. Kalau kau main judi bersedekah terima. Kapan kau tidak terima kau bisa berdosa. Kenapa? Karena pemain judi kalau kau tidak ambil uangnya, dia akan pakai main judi kembali. Dia beli minuman, dia main perempuan, lebih banyak dosanya lagi dia lakukan ketika kau tidak ambil. Maka ambil uangnya, tapi jangan gabungkan uang bersih. Bikinkan kotak khusus, baru tulis sumbangan apa botoe. Iya, kapan dipakai? Kalau bangun WC, kau pakai di situ. Bangun pagar, pakai di situ. Bangun menara, pakai di situ. Jangan masukkan ke dalam masjid. Karena dia hanya perangkap. Kalau kelak dia bertaubat, itu masih bisa berpahala. Jadi jangan masukkan ke masjid. Kalau bangun setting, kau pakai di situ. Cor pagar, pakai di situ. Jangan masukkan ke dalam, beli karpet, jangan. Ini pendapat fikih. Yang kedua, kalau ada ayam ditabrak motor atau mobil, masih lompat-lompat bergerak, kita sembelih halal atau haram? Halal. Siapa yang bilang halal? Yang bilang itu Imam Malik. Imam Tasyafi bilang haram. Kalau ayam tabrak motor atau mobil, kemudian sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, kau tangkap baru kau sembelih, dengan alasan masih bergerak, itu haram. Kenapa? Karena biar kau tidak sembelih tetap mati. Jadi makalasi nanti mugere. Kan di situ. Karena dia bergerak itu menuju proses kematiannya. Kecuali kakinya patah, tidak masalah. Tapi kepalanya pecah. Dia lompat-lompat hanya menuju kematiannya. Kau sembelih itu hanya sabotase. Tidak sah. Tapi Imam Malik justru beda. Selama dia masih bergerak, berarti masih hidup. Yang kedua, coba kau sembelih. Kalau masih ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti pengaruh sembelihan ada. Maka itu halal dimakan. Mana yang kita mau pakai? Imam Malik atau Imam Tasyafi? Kalau anak ayam, Imam Tasyafi. Tapi hati-hati Pak, Syafi'i itu yang dihitung yang pertama. Makanya kalau menjual ayam potong, sembeli ayam, baru dia masukkan ke dalam drum, kemudian baku tindis, itu tidak masalah. Tapi kalau Imam Malik, kalau kau sembeli masukkan ke drum, kemudian baku tindis, kemudian mati, maka itu bangkai. Karena yang dihitung yang terakhir.
Coba bahayanya Pak. Ini fikih ya. Ini Pak, ini baru hukum. Kita masuk ke tauhid. Ini belum lagi masuk ke tasawuf. Makanya ulama tasawuf itu bicara adab. Ulama tauhid itu bicara akidah. Ulama fikih bicara hukum. Jangan coba campur Pak. Sama aja dokter. Ada dokter tulang, ada ahli jantung, ada ahli kulit. Kalau jantungmu bermasalah, jangan ke ahli kulit. Tidak bisa dapat. Kan begitu. Yang sekarang muncul banyak penceramah, kajian tasawuf dia tarik ke tauhid. Kajian fikih dia bawa ke tasawuf, rancu agama. Jamaah pusing. Contohnya apa? Hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Karena adab dia bawa ke tauhid. Hormat ke bendera itu adab. Nah adab itu melampaui hukum. Ada penghargaan kepada tokoh yang memperjuangkan negara ini. Makanya kita hormat. Bukan penghambaan kepada orang yang memperjuangkan agama. Makanya dia diadab. Kalau kau kasih turun satu tingkat ke tauhid, berarti musyrik. Makanya makan obat itu hukum. Tapi kalau kau masukkan ke tauhid, itu jadi musyrik. Karena obat bisa menyembuhkan. Coba, ini bahayanya Pak. Kalau orang tidak bisa pisahkan agama. Makanya kalau fikih ya fikih. Kalau tauhid ya tauhid. Kalau adab ya adab. Selesai. Orang kan begitu. Sungkeman. Dia cium tangan orang tuanya pada saat menikah. Dia cium kemudian dia tunduk. Fatwanya orang mengatakan itu musyrik. Karena yang boleh orang tunduk itu hanya di hadapan Allah. Siapa bilang orang tunduk ke orang tuanya menyembah orang tua? Tidak. Itu adab. Makanya masuk ke tasawuf. Tauhid jangan bahas di situ. Iya coba. Ini yang banyak masalah sekarang. Anak-anak kita mengatakan hijrah tapi tidak paham. Pukul rata, semua agama disatukan. Pembahasan fikih dibawa ke tasawuf. Rancu. Ulama sufi itu Pak bilang, tidak boleh buang air kecil, buang air besar di WC masjid. Ulama sufi. Kalau ulama fikih makruh. Makanya kalau sudah buang hajat di WC masjid, berwudu dulu baru pergi supaya kau melakukan sunnah, tidak melakukan makruh. Kan begitu. Coba. Agama itu begitu Pak. Makanya tasawuf bilang begini. Kalau kau berbohong, itu wudumu sudah kotor. Kalau ada baju kau malu pakai ketemu Pak Camat, mestinya kau lebih malu pakai untuk sholat. Karena kau mau ketemu Allah. Kadang-kala kalau kita mau ke pengantin Pak, kita perbaiki semua baju. Pokoknya baju diperbaiki, disetrika, dikasih parfum. Padahal mau ke rumah pengantin. Tiba giliran mau sholat, daster yang sudah dipakai, lap ingus, itu dipakai. Kalau tasawuf itu tidak boleh. Coba. Nah, itu sul adab namanya. Makanya jangan berhenti belajar. Apalagi anak-anakku yang masih ini jangan. Pelajari fikih. Saya itu ketika kuliah di UIN, saya di koleksi Tandong itu berapa bulan. Tempat buku kitab-kitab itu saya di situ membaca hampir berapa bulan itu. Sampai kitab-kitab fikih itu ada beberapa saya hatamkan. Kenapa? Karena memang penting Pak. Kalau orang tidak paham fikih bahaya. Tapi fikih itu, coba Imam Malik bilang, kalau orang makan minum siang hari di bulan Ramadan, itu kafaratnya puasa 60 hari. Makan minum ini Pak, bukan berhubungan. Jadi Imam Malik mengatakan, kalau ada orang makan minum sengaja di siang hari bulan Ramadan, kafaratnya puasa 60 hari. Tapi sendirinya bilang, kalau Imam Tasyafi tidak. Kalau kau makan minum satu hari saja kau ganti. Nanti berhubungan baru 60 hari. Tapi kenapa Imam Malik berubah? Dia mengatakan tidak. Pokoknya makan minum tetap 60 hari. Karena Imam Malik bilang, nanti ada orang pintar, nakali agama, pengantin baru. Baru 3 hari menikahnya masuk Ramadan. Dia minum 1 gelas baru berhubungan. Berapa dia ganti? Kan 1 tuh. Coba. Kan kalau berhubungan menyebabkan batal puasanya, dia ganti 60. Tapi kalau dia minum baru berhubungan, kan 1 kita ganti. Coba. Jadi lebih baik mengakali agama kalau begitu. Kalau begitu saya minum baru berhubungan. Supaya 1 juga ganti. Makanya Imam Malik bilang, supaya tidak mengakali, pokoknya makan minum ganti 60. Itu caranya ulama kita.
Makanya suami istri, Bu, kalau sentuhan kulitnya itu batal wudu. Suami istri, karena istri itu bukan muhrim. Karena istri itu muhrim, Pak Ustaz. Syafi'i mengatakan tidak. Kenapa? Karena muhrim itu dua syaratnya. Tidak boleh dinikahi, tidak boleh digauli. Nah, istri itu kan dinikahi dan digauli. Coba. Nah, makanya istri itu bukan muhrim. Kalau bersentuhan, batal wudu. Menurut Syafi'i. Coba. Makanya wanita itu bukan hak milik, itu hak pakai. Hak tamlik. Makanya kalau mau menikah bapak-bapak tidak usah melapor sama istri. Tapi kenapa disuruh melapor? Imam Tasyadi itu mengatakan tidak usah minta izin ke istri, karena istri itu tidak memiliki suami, hanya suami yang memiliki istri. Jadi kalau ada perempuan bilang kita saling memiliki, itu tidak. Coba saya kaji, tapi jangan marah-marah dulu, Bu. Saya jelaskan ini. Saya kasih contoh. Siapa yang dibeli? Istri. Siapa yang bayar mahar? Suami. Berarti yang membeli adalah suami. Yang dibeli adalah istri. Saya kasih contoh. Handphone. Kalau bapak beli handphone di toko, apakah handphone itu kita miliki atau tidak? Kalau sudah dibayar. Tapi pertanyaan kebalikannya, apakah handphone itu memiliki bapak atau tidak? Tidak. Kalau mau beli handphone baru, nggak usah melapor sama handphone pertama. Tapi jangan. Saya sering bertentangan dengan beberapa penceramah ketika dia mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Itu ayat menyuruh menambah istri. Kalau saya tidak, itu ayat menyuruh mengurangi istri. Kenapa? Dia sebut langsung dua. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, bukan satu. Orang Arab itu dulu Pak, istrinya sampai 30. Makanya ayat ini turun perintah untuk mengurangi istri. 2, 3 atau 4. Kalau kau tidak mampu adil, cukup 1. Jadi ayat itu tidak turun untuk menambah istri. Cuma Ustaz pakai tambah istri. Makanya kalau mau ikut ayat, Pak, kalau menikah langsung 2 perempuan duduk. Karena di situ langsung dia sebut fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, 2. Ini makanya ulama kita itu dari dulu sudah kaji. Makanya jangan. Kenapa kita harus paham hadis? Karena begini, kalau ayat saja tidak paham tekstualnya, kadang hadis menjelaskan. Itu yang merinci, makanya harus belajar. Saya kembali. Rasulullah itu Pak punya mukjizat. Mukjizat kelahiran Nabi itu 4 pojok Ka'bah itu mengeluarkan suara. Suaranya itu yang pertama kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itulah ayat Nur Muhammad. Yang kedua wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana sabuqa. Di pojok ketiga la kada ja'akum. Di pojok keempat ya ayyuhar rasul. Itu kalau orang mendirikan rumah Pak baca itu. Rumah petetuk bola makanya orang asal nampak sudut. Itu yang kita baca di sudut rumah. Di sudut pertama itu kalau sebelum azan baca kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua Wakul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana sabuqa. Di pojok ketiga lah kada ja'al. Kemudian ya Rasul. Kenapa? Kalau kita baca itu pada saat mendirikan rumah atau pada saat pindah rumah. Namun atunu kita wibolata di tunan rea. Itu berangkat. Ina tunan kada tahu sampai ya sejadian Nabi. Saya kasih tahu. Itu doa pendek. Pendek sebenarnya, Pak, itu ayat. Kita kaji satu-satu. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Apa artinya? Telah datang dari Tuhanmu cahaya. Baru kitab yang menerangkan. Berarti yang dimaksud di situ kada ja'akum minallahi nurun adalah Nurul Muhammad. Makanya yang pertama diciptakan itu Nurul Muhammad. Itulah makna kata hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama ahlakul Muhammad. Nabi Adam itu Pak Nabi pertama, tapi yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nurul Muhammad. Makanya ketika Nabi Adam di surga mau menikah dengan Hawa, maharnya itu bukan uang, tapi disuruh bersalawat kepada Nabi. Salawat apa yang dibaca Nabi Adam? Ada yang hafal? Saya tidak ajarkan. Itu salawat nikah batin. Kalau orang hafal itu Pak bahaya. Saya kasih tahu. Cari sendiri. Nabi Adam itu ketika ingin melihat, dia pernah melihat begini. Saya tidak.
Nabi Adam itu pernah melihat wajahnya Rasulullah dengan mempertemukan kedua kuku ibu jarinya begini. Karena dia rindu ingin ketemu Nabi. Karena Nabi Adam itu lahir sebelum Nabi diciptakan. Tapi ketika Nabi ditanya, kapan kau diangkat menjadi Nabi? Dia mengatakan sebelum Adam diciptakan. Berarti Nabi duluan. Kan begitu. Tapi dia kan rindu ingin melihat wajahnya Rasulullah. Makanya dia kan pertemukan. Dia pertemukan begini. Kedua ibu jarinya baru dia melihat wajahnya Rasulullah di situ. Karena kukunya Nabi Adam itu seperti HP Android besarnya. Karena tingginya itu kan 50 meter. Dari situ dia bisa melihat wajah Rasulullah. Tapi ingat, apa yang dibaca ketika Nabi Adam melihat wajahnya Rasulullah? Marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Inilah yang ada dalam hadis. Siapa yang melakukan itu pada saat namaku disebut dalam azan, ya kumakadai pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasirun itu dua kanu pindo di mata, napati mo pinga, kemudian baca doa itu. Kemudian usapkan ke mata 3 kali. Nabi itu jamin tidak akan buta matanya orang itu hingga dia meninggal. Kalau tidak mau pakai kacamata, pakai itu, Pak. Sudah hafal? Hah? Belum? Saya ulangi. Marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Dah hafal lagi? Kalau dah hafal pakai yang kedua. Kalau ibu bapak berwudu mau sholat, pada saat membasuh muka jangan tutup mata. Itu obat. Insya Allah tidak kabur penglihatan. Normal itu. Kalau tidak mampu, kalau itu lain-lain Pak Ustaz. Pakai yang ketiga. Kalau mengaji, baca Al-Quran. Tapi bukan baca. Kalau baca Quran, temukan ayat yang menggunakan kalimat Sami'un Basir. Sehingga di situ letakkan kedua ibu jari di atasnya. Kemudian masukkan ke langit-langit. Kemudian baca sholawat. Kemudian usap ke mata 3 kali. Baru bawa ke kuping telinga. Ini yang kecilin. Baru tindis. Sampai berdengung. Baru baca la haula wala quwwata illa billah. Orang itu tidak akan buta dan tidak akan tuli kemudian dia meninggal. Itu pendek saja. Itulah yang diamalkan guru-guru ngaji dulu. Sehingga itu matanya dia tidak pakai kacamata. Kalau masih tidak bisa Pak, pakai yang keempat. Pergi ke toko kacamata, ukur baru bayar. Itu yang paling gampang. Tidak ada macam-macamnya itu. Kemudian Nabi Ibrahim, apa salawatnya Pak? Itu Nabi Ibrahim diabadikan salawatnya di pintu Ka'bah. Tulisan pintu Ka'bah itu kan ada 4 baris. Tapi yang baris paling pertama itu salawatnya Nabi Ibrahim. Ya natu nak ada tomato dulu simak nak Ka'bah. Dan itu ada la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Makanya kalau sudah tawaf wada, angkat tangan. Baca itu di antara jari-jari tangan. Baru baca sholawat, kemudian usapkan ke badai, baru berdoa. Orang yang melakukan itu tidak akan mati kecuali dia kembali bisa mengusap itu. Makanya ditulis di pintu Ka'bah. Nabi sampaikan kepada Aisyah, siapa yang membaca 100 kali, maka dia tidak akan fakir hingga dia meninggal. Sehingga ulama kita menyuruh membaca sesudah sholat zuhur. Baca 100 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sampai di situ saja 100 kali. Maka orang itu tidak akan fakir hingga dia meninggal. Dia kasih kita mati. Cuma kadang-kadang kita ini Pak pusing karena bukan urusan kita mau urus. Urusan manusia itu cuma 2, berusaha, berbuat, dan berdoa. Sisanya serahkan ke Allah. Cuma kadang kita mau ambil yang ketiga, berusaha, berdoa, baru ambil kesimpulan. Urusannya Allah yang di belakang, kau cuma 2. Makanya Allah mengatakan fakuli malu berbuat, nanti saya yang tentukan. Jadi kuncinya begitu Pak. Makanya banyak orang pusing. Sudah hitung-hitung. Main begini-begini. Jangan. Berdoa saja. Rezeki itu Pak sudah diatur. Ada malaikat yang disuruh bagi. Tidak mungkin salah bagi. Kalau dia masuk ke rumahnya tetangga. Pasti kembali ke rumah kita kalau rezeki kita.
Makanya kalau menjual dan tidak laku jangan marah-marah karena rezeki itu sudah diatur. Coba dipakai gitu Bu. Cuma kalau mau mudah dapat rezeki ada jalurnya. Baca Waqiah itu jalur pintu rezeki. Bahkan ada itu pandangan laku itu. Tapi nanti dipakai kalau orang tua tidak ada anaknya bekerja. Dia sudah tidak mampu tinggal saja di rumah sendiri. Apa yang dibaca? Sudah azan baca 7 kali. Maghrib dengan subuh baca 7 kali. Ada yang mengatakan sudah azan baca 3 kali. Itu Pak Dongan laku itu. Subhana man halakani walam yansani minar rizqi. Selama ada orang makan di kampung itu kita pasti makan. Dan kalau ada sesuatu yang masak tetangga tanah cium-cium baunya harum, baca doa itu pasti nantarkan kita. Tahu mau? Hah? Tidak. Apa itu? Subhana man khalaqani wa lam yansani minar rizqi. Kalau ada orang tua, Pak pakai. Saya dulu waktu kuliah itu di UIN, itu saya pakai. Tetangga saya itu kan orang Palopo. Kalau dia sudah saya cium, wah ini bikin kepurung ini. Nah, saya baca 7 kali baru telan, baru berdoa. Insya Allah kau makan. Iya. Pendek doanya Pak, pendek. Makanya sebenarnya sama dengan salawat. Ada salawat rezeki itu, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tidak. Ada memang salawat rezeki. Siapa yang membaca 11 kali di waktu maghrib, 11 kali di waktu subuh, maka itu rezekinya seperti air hujan. Air hujan itu kan tidak terputus. Semakin lama itu semakin mengalir. Jadi kalau mau rezekinya seperti air hujan, baca salawat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Tabal. Hah? Memang ibu-ibu susah menghafal. Hanya Bu, saya sampaikan kunci kehidupan itu yang penting ridho suami. Jaga suami tak baik-baik. Jangan bilang jagai anak tak, suami tak juga terjaga. Lebih bahaya suami sekarang. Dulu itu Bu orang curi sandal, curi sepeda, curi emas. Sekarang orang sudah banyak curi suami. Iya. Banyak. Banyak juga pencuri istri. Iya, banyak. Menjadi masalah. Makanya saya sampaikan salah satu doa Nabi yang diajarkan sampai hari ini selalu dipakai dan sampai yaumil qiyamah, sampai kiamat. Apa? Nabi ajarkan baca 7 kali sesudah di waktu petang, di waktu pagi dan petang. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Hafal itu. Baca itu. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, maka Allah yang akan menjaga diri, harta dan keluarganya. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu pendek sekali. Orang yang baca itu Pak tidak akan dicuri hartanya. Kalau dicuri pasti Allah mau ganti yang lebih bagus. Jadi saya tuh Pak tidak pernah baca doa supaya tidak harta itu tidak hilang. Tidak. Saya cuma baca itu Bismillahi ala nafsi, dengan namamu ya Allah aku sandarkan kepadamu diriku, hartaku dan keluarga. Kau yang jaga karena saya tidak mau. Nah, begitu, itu aja Pak. Kalau orang lakukan itu hatinya lapang, tidak ada masalah. Nah, cuma kadang ini kita siksa karena kita selalu hitung-hitungan dan selalu mau utang. Cicil juga sering. Kalau tidak nyicil, arisan. Arisan itu juga nyicil. Arisan itu utang. Kalau 10 orang masuk satu kelompok, kita undi 1 kali, kita yang dapat 9 orang kita tempati berutang. Nah, begitu. Tapi saya tidak mengharamkan arisan karena orang sepakat. Yang penting diundi dan tidak bertambah. Saya tidak mengharamkan arisan, pada mengharamkan. Sama dengan bank. Orang mengharamkan bank. Memang dulu semua ulama mengharamkan bank. Tapi Mesir sekarang, Darul Ifta menghalalkan. Tidak mengharamkan. Majelis Ulama Indonesia masih mengharamkan. Kenapa ulama Mesir yang lebih 400 ahli hukum fikih menghalalkan bank? Karena alasannya kalau kau haramkan bank, tidak ada jamaah haji dan umrah yang sah hajinya karena semua uangnya lewat bank. Coba pikir Pak. Pegawai makan semua uang haram. Pesantren-pesantren bantuannya lewat bank. Kalau kau haram kan berarti semua ini menjadi haram.
Kalau bank itu haram, sistem pengelolaannya semuanya pasti haram. Kalau haram, berarti jamaah haji yang simpan uangnya di bank, dan di bank juga sistem pembayarannya, semua jamaah haji dan umrah tidak ada sah haji. Makanya dia rubah. Kemudian bank itu Pak bukan meminjam, tapi di bank itu bukan ribanya, karena itu pengelolaan dana untuk usaha. Jadi bukan sistem pinjam meminjam, tapi sistem penggunaan pengelolaan dana. Kan begitu. Jadi dia bukan dulu orang Pak minjam itu untuk dia makan, beli makan. Orang miskin pinjam beli makan. Sekarang orang pinjam di bank orang kaya. Karena dia pakai usaha, makanya disitulah berubah hukumnya, karena dia melihat uang di bank itu dikelola. Kita store uang di bank, maka bank itu langsung pakai untuk buka pengelolaan. Maka uang itu titipan di bank, bukan simpan pinjam. Ini beda-beda. Makanya di situ banyak kan orang begitu. Langsung ada bilang, saya dulu pegawai bank Pak Ustaz, saya sudah ikut kajian syariah, saya keluar karena pokoknya kerja di bank itu riba. Kalau kau kerja di bank riba, kau resign dari bank, mestinya juga jangan jadi PNS. Keluar juga jadi PNS, karena gajimu juga lewat bank. Kan begitu. Ini makanya hukum-hukum agama itu Pak begitu. Makanya harus belajar. Coba pikir. Jadi, tapi kalau saya jangan pinjam di bank. Jangan, selama masih bisa. Lebih baik aman. Ibu-ibu jangan suka nyicil terus. Piring cicil, ambak nyicil, basko nyicil, cerek nyicil semua. Nah itu nyicil, Bu bikin pusing kepala. Maka dia total lebih ramu itu nalalungnya sudah nalalungnya tanggal lah. Kalau kalender yang kejar itu tidak bisa tidur. Begitu. Makanya pinjam. Tapi perempuan juga aneh-aneh Pak. Beli piring 1 lusin, 10 lusin. Dia simpan di lemari. Dia cuma tulis namanya. Haji ini, haja ini, haja ini. Dia simpan di lemari. Kalau mau makan pakai piring plastik. Begitu Kak? Piringnya ada di lemari, yang cantik-cantik, cerek kristal dijaga di lemari. Suaminya mau minum pakai cerek tepung. Piring plastik pecah pakai hadiah rinso. Kumpul-kumpul baju, tidak mau selesai-selesai. Jilbabnya ada semua modelnya, sampai jilbab bunuh diri yang putar-putar di leher. Sampai yang lubang bagian bikinin gitu. Kemudian yang bertingkat-tingkat lagi ke samping, yang miring-miring lagi. Selesai miring-miring, yang ada lagi lubangnya. Dari dalam tangannya masuk keluar begitu. Iya, majelis taklim katanya, tapi setiap bulan ganti pakaian. Bukan majelis taklim, majelis seragam. Ada yang mengeluh, waduh Pak Ustaz, saya tidak lagi ikut majelis taklim. Kenapa? Itu seragamku belum pilunas. Jangan terlalu banyak pakaian. 40 hari pakaian tidak dipakai itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Sama dengan istri Pak, kalau 40 hari tidak dipakai itu minta pertanggungjawaban. Iya. Ibu-ibu, Bu. Sudah jelas. Ibu-ibu jaga suami tak baik-baik nah. Jaga baik-baik. Usahakan servis dia dengan baik. Bagaimana cara menservis? Nabi sudah mengajarkan. Ketika suamimu datang, baringkan di pahamu. Garuk kepalanya dengan tanganmu dengan lembut supaya dia tertidur. 10 menit dia tidur di pahamu. Itu lebih bagus, berkualitas dibanding 3 jam di tempat tidur. Kenapa? Karena orang yang stres itu sebenarnya batok lehernya yang tegang. Dan kulit paling lembut di wanita itu kulit paha. Ketika dia bersentuhan itu terapi. Makanya Nabi itu baring di paha istrinya Khadijah. Itu obat. Tak kasih begitu di suami itu Bu. Ngambil memang orang. Yang kedua Bu, kalau mau berangkat, antar ke depan pintu, salaman, cium tangannya, kemudian lihat mukanya. Baca doanya Nabi Adam ketika pertama kali ketemu dengan Hawa di Jabal Rahmah. Apa doanya? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Quran surah Taha akhir ayat 39. Apa lagi Bu? Depa.
wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini. Itu nala biasa baca papa sikarau. Doanya dulu itu yang hadis. Allahumma rajabal tawala rajabal kemudian diletakkan. Kemudian dia baca itu wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini. Baru dia lepas. Tabla ini. Kaisar Barat itu ditabla. Makanya kalau suami datang jangan banyak tanya. Dia pernah tuh dah laki boleh mau nak pakai dia pakai tempat masih bisa dua sih ngawin oi. Ke pepakutan anak itu wartawan. Suami itu jangan banyak tanya ketika dia dulu cukup kasih tahu apa aku bikin kaki Pak. Teh, kopi atau air putih. Dia bilang teh mau kita bikinkan enggak? Bikinkan teh baru angkat ke depannya, baru persilahkan dia minum, baru cium keningnya. Sudah keningnya dicium, kasih tahu nih, duduk-duduk makin dulu Pak istirahat, saya mau bikin kaki dulu makanan. Pasti suami tidak kayak begini. Kalau mau berangkat nanti suaminya mau ke jalanan, dan kok. Bila mau ke makan, bilang ada gitu nasi di rice cooker, piring ada di situ, ada kejongan di situ. Kalau tidak ada bersihkan di situ, ada piring di dalam itu. Kalau tidak ada apa ada cangkir di luar. Oleh. Kalau tidak ada lau-lau di situ, kau ambil saja Indomie di situ, nanti saya bayar. Kan ini makul rumah kapal lah. Memang dia lakukan nasi, kami sudah ada rice cooker, kami itu banyak kopi tiga panik, kami itu sudah kami itu punya kopi. Kami itu makan kalau ada puncak kepala kemarin, kalau mana makan kalau kau kampung nanti kau itu pernah mengarang. Oh be, tidak ada dia siapkan. Dan banyak begitu. Wanita itu mesti menjaga suaminya pada saat makan. Kenapa? Karena di situ berkahnya rumah tangga. Tapi ingat Bu, kalau ada masalah yang dihadapi suami kita yang berdoa. Kenapa? Karena doanya wanita lebih cepat diijabah dibanding laki-laki. Makanya pemimpin yang hebat Pak, lihat. Siapa pemimpin hebat? Pasti yang di sampingnya itu pengaruhnya. Soeharto orang hebat toh. Tapi ketika Ibu Tien wafat selesai. Habibie orang hebat. Tapi ketika Ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono siapa tidak tahu dua periode dia punya presiden. Tapi ketika Ibu Ani wafat sampai hari ini tidak bisa masuk. Kenapa? Orang yang di sampingnya ini. Ini yang banyak orang tidak tahu. Rahasia doa ada pada istri. Saya kasih tahu kuncinya. Kalau kau mau lihat hidup berkah, kalau bapak ibu mau tahu di mana hidup yang paling berkah, kuncinya satu. Laki-laki yang tinggi kasih sayangnya kepada istri pasti hidupnya berkah. Coba perhatikan. Siapa yang tinggi sekali kasih sayangnya ke istrinya, lihat hidupnya pasti tenang. Kuncinya di situ. Itu aja Pak, tidak jauh-jauh. Makanya Nabi itu sangat cinta kepada istrinya. Para sahabat sangat cinta kepada istrinya. Tapi coba lihat hidupnya. Kalau ada laki-laki yang coba mempermainkan istrinya, coba lihat. Setengah mati itu bangkit dalam hidup. Karena memang di situ turunnya berkah. Ibu-ibu harus manfaatkan itu. Apalagi kalau yang hamil, cepat sekali doanya dijawab. Ya, kalau tadi ini yang terakhir, ini setelah 1 jam 15 menit. Nabi Rasulullah begini, itu mengajarkan kita. Saya kasih tahu, pendidikan anak. Bapak Kabagesra tadi mengatakan, jagai anak tak, jagai dorong tak. Sebenarnya, ini programnya Bapak Wali Kota. Saya kasih tahu, pendidikan anak itu 30% ada pada anak. Sistem pendidikan Islam itu Pak, itu kelipatan 7. Sistem pendidikan Islam itu kelipatan 7. Cuma kadang orang tidak pakai. Islam itu sudah pakai angka-angka 7. Sebelum orang sebut 77 itu bagus. Kenapa? 7 bulan orang hamil, syukuran. 7 hari kelahiran anak, akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau masih tidak sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya anak, ajari dia sholat. Kalau 10 tahun, pukul kalau tidak sholat. Karena dia menghadapi 7 tahun, kedua itu 14 tahun. 7 tahun umurnya anak masuk SD. 7 tahun kemudian masuk SMP. 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi. 7 tahun kemudian selesai sarjana. Coba hitung. Umur 7 tahun pertama, 7 tahun kedua 14. Di 14 itu pasti berubah. 7 tahun kemudian 21. Di umur 21 suruh menikah.
21 sampai 28 itu harus menikah. Kalau dia tidak menikah lewat 28, maka dia malas menikah sampai 35. Karena puncak puber di situ, makanya di situ dia menikah. Kalau terlambat menikah di umur 28, coba kita hitung, umur 28 dia tidak menikah. Nanti umur 35 baru dia menikah. Baru 7 tahun umurnya, anaknya mau masuk SD, sudah 40 dia. Coba, itu sudah dihitung agama, Pak. Makanya ulama kita dari dulu menghitung. Kalau mau lihat puncak kesuksesan orang, 28 tahun sampai 43. Di bawah 43 kalau dia kaya, maka dia bisa kaya naik. Tapi di bawah 43 kalau dia tidak kaya, naik pun tidak bisa. Coba lihat orang Pak yang sukses. Pasti di bawahnya 43. Tidak ada orang sukses 43 ke atas. Lihat pengaruhnya di bawah 43. Itu sudah dihitung. Ini membongkar. Makanya kenapa? 7 anggota sujud, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. 17 rakaat sholat di situ ada angka 7. Tawaf itu 7 putaran, sa'i itu 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susu. Kenapa 7? Dalam satu pekan itu kan 7 hari. Kenapa 7? Ini yang ulama kita sudah hitung-hitung. Makanya orang tua dulu kalau ada uangnya 77 pas sudah induk dini. Salaman kamu ya diku dena captu diku manasani. Karena kau simpan toh. Yang penutup, kalau tidak ada kita bisa ambil ceramaku dari awal sampai akhir. Di sini kita mengatakan bagaimana meladani akhlak Rasulullah. Akhlaknya Nabi itu cuma 4, Pak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada diri, dan akhlak kepada makhluk. Sesama manusia itu ada ke istri, ada ke anak, ada ke ini sudah. Akhlak kepada Allah, perbaiki cara penghambaan kita. Akhlak kepada sesama manusia, berikan haknya orang. Kuncinya rahmatan lil alamin itu dicarogi naga. Ada yang tahu bahasa Indonesia rahmatan lil alamin? Biasanya rahmatan lil alamin aja musuh sahibi padamu rupa tahu. Aja tersusah tahu ya nanti asal rahmatan lil alamin. Kalau tidak menyusahkan orang, Pak Imam jangan kasih susah jemaahmu. Panjang sekali bacamu tidak mau ruku. Makmum jangan kasih susah imammu, baru 3 ayat dia baca kau sudah aham dan ruku makoh. Khatib jangan terlalu lama khutbah, orang sudah ngorok. Masih khutbah tidak mau berhenti. Ustaz jangan terlalu lama ceramah, jangan sisa jamaahmu, sudah gantian duduknya orang berdiri kau masih belum berhenti ceramah. Iya, jamaah jangan sisa ustaz, baru 1/2 jam ceramah sudah dia jam begini, sudah begini, baru begini dia dan berhenti kau. Tetangga jangan sisa tetanggamu. Jangan kasih besar bunyi radiomu. Jangan sampai ayammu masuk ke rumahnya tidak cuci kaki. Ya, suami jangan kasih susah istrimu. Kau suruh putar ke sini baru kau tidak kasih uang belanja. Istri jangan kasih susah suamimu. Dia sudah kopi kau tidak perhatikan. Kopi ini begini tapi kau tidak perhatikan. Ini yang jadi masalah. Anak jangan kasih susah orang tuamu. Sudah setengah mati dia mensekolahkan kamu tapi kau hanya berpoya-poya. Mengulur waktu. Anak jangan kasih susah orang tua jangan kasih susah anak. Kenapa? Kau selalu mengatur sesuai keinginanmu. Nah anak itu Pak ada otak kering, ada otak basah. Kalau dia otak basah berarti dia cepat memahami. Tapi kalau dia otak kering kuat menghafal. Anak yang punya otak kering suruh menghafal. Anak yang punya otak basah suruh memahami. Tapi orang yang cepat memahami itu lambat menghafal. Orang yang cepat menghafal pasti susah memahami. Karena itu tidak disatukan pada satu orang. Itu sudah diatur. Makanya agama itu include sekali, Bapak. Ini ibu-ibu saya sampaikan. Ini kuncinya. Maulid alhamdulillah. Biar itu yang kita ambil. Batang pisang itu lurus. Telur itu tidak ada yang bundarnya bagus. Karena semua manusia itu tidak ada sempurna. Batang pisang itu lurus itu tambal kejujuran. Kemudian batang pisang itu kalau berbuah jantungnya dulu yang keluar. Maknanya dahulukan hatimu ketika kau melakukan sesuatu. Keikhlasan yang lebih pokok. Semakin besar keikhlasanmu, hasilnya semakin besar. Kemudian kalau pisang ditebang pasti daunnya naik kalau dia tidak berbuah. Tapi kalau sudah berbuah ditebang pasti tidak naik. Apa maknanya? Jangan mati sebelum ada hasil kau hasilkan di dalam kehidupan. Kan itu intinya. Makanya pakai batang pisang. Kalau dikupas sama di dalam di luar, artinya bicaramu pangkau kamu pada mana? Aja dalam mukolamu. Kenapa bawa songkol? Songkol itu semakin dipukul semakin menyatu, semakin ditarik semakin menyatu. Artinya ukhuwah. Aja mau ditak berat. Kamu tuh soko tak berat, soko kan dong.
Kamatututo siya masih ditawag daw. Makanya bawa songkol. Itu lisukan dulu sa gini masagi anak. Itu rukun Islam dengan rukun iman. Makanya orang Bugis itu punya kue. Ada barongko, namanya barokah. Ada suala, namanya solawat. Katiri mandi, al-katiri binti. Itu semua. Itu, cuma dia ini paham ini sehingga kadang disalah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.